Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Beragam informasi terkait vaksin booster beredar secara masif di media sosial. Namun ternyata tidak semua informasi tersebut merupakan informasi yang benar. Kami pun telah merangkum beberapa informasi terkait vaksin booster yang akan kita cek kebenarannya pada siang hari ini. Kita langsung ke grafis di informasi yang pertama. Ada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa vaksin booster tidak diberikan secara gratis termasuk kepada mereka yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Nah, tentu saja unggahan dan juga narasi ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Lalu ternyata setelah dilakukan klarifikasi kepada Kementerian Kesehatan, bisa dipastikan bahwa informasi ini adalah informasi yang salah atau disinformasi. Kementerian Kesehatan menyebut pelaksanaan program vaksin booster atau dosis ketiga yang sudah berjalan sejak tanggal 12 Januari lalu diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini pun sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo dan kita simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Dari pernyataan tadi bisa kita simpulkan bahwa sudah ditegaskan vaksinasi untuk dosis ketiga atau booster ini akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian kita beralih ke informasi kedua, masih dari media sosial Facebook. Kali ini ada sebuah unggahan yang memuat narasi bahwa booster vaksin COVID-19 akan diberikan setiap 6 bulan sekali. Hal ini katanya dilakukan karena antibodi yang menurun setelah sekian bulan disuntikan vaksin COVID-19 primer, yaitu 2 dosis pertama. Lantas, apakah informasi ini merupakan informasi yang benar adanya? Kita akan cek. Ternyata berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh epidemiolog sekaligus juru bicara Satgas COVID-19 RSUNS, Dr. Tonang Dwi Ardianto, bahwa antibodi yang menurun bukan satu-satunya indikator pemberian vaksin booster. Memang benar, jika sudah 6 bulan setelah menerima vaksin dosis kedua, antibodi akan menurun. Tetapi tidak menjadikan dasar pemberian vaksin COVID-19 atau vaksin booster akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Meskipun antibodi sudah menurun, namun diklaim masih mampu untuk memberikan proteksi dari virus COVID-19. Dan yang terpenting di tengah upaya mengatasi pandemi ini ialah cangkupan vaksinasi yang meluas menjadi hal kunci untuk dilakukan. Kemudian kita akan lanjut lagi ke informasi ketiga. Kali ini datang dari pesan berantai di aplikasi WhatsApp, di mana ada sebuah narasi yang beredar mengatakan bahwa Food and Drug Administration Amerika Serikat menolak vaksin booster dengan menggunakan suntikan Pfizer karena katanya terbukti mengakibatkan infeksi berat pada hati yang berujung pada kematian. Narasi ini tentu sangat menakutkan dan menimbulkan kecemasan mengingat Pfizer merupakan salah satu jenis vaksin yang digunakan di Indonesia sebagai vaksin booster. Namun apakah informasi ini merupakan informasi yang benar? Ternyata kita akan cek. Klaim dari narasi tersebut merupakan informasi yang hoaks atau disinformasi. FDA Amerika Serikat nyatanya sudah memberi izin booster vaksin Pfizer dan menegaskan bahwa vaksin booster dapat memberikan perlindungan berkelanjutan bagi penerimanya. Di sini kita lihat ada pernyataan dari Direktur Pusat Evaluasi dan Penelitian Biologi FDA, Peter Marks, yang menegaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh FDA saat ini, sudah dijelas bahwa dengan pemberian vaksin booster akan mendukung perluasan kelayakan dosis booster, yaitu Moderna dan juga Pfizer-BioNTech untuk individu di atas usia 18 tahun. Jadi apakah vaksin dengan menggunakan jenis Pfizer akan menimbulkan infeksi hati berujung kematian? Ini jelas merupakan suatu hal yang salah atau disinformasi. Kemudian pemirsa, untuk kita pahami bersama mengapa vaksinasi booster menjadi hal penting untuk segera dilakukan di tengah situasi pandemi terkini, yaitu adanya mutasi COVID-19, karena dengan melakukan vaksin booster maka akan meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian mencegah infeksi pada penduduk lansia, yaitu yang di atas usia 60 tahun, lalu dapat mengurangi infeksi hingga 84% berdasarkan studi di Israel. Lalu yang terakhir ialah
akan meningkatkan antibodi 5 hingga 10 kali lipat dari dosis kedua yang sudah diterima beberapa bulan sebelumnya. Lalu terkait dengan pemerintah pun telah menetapkan sejumlah prioritas untuk menerima vaksinasi booster ini, yaitu mereka yang memenuhi kriteria petugas kesehatan, yaitu seperti dokter, perawat, dan juga beberapa petugas lab dan juga yang bersinggungan dengan instansi kesehatan. Lalu ada juga lansia yang usianya di atas 60 tahun. Kemudian orang-orang dengan gangguan imun juga termasuk dalam prioritas penerima vaksin booster. Dan yang terakhir ialah orang-orang dengan komorbid, karena kedua kriteria yaitu orang-orang gangguan imun dan juga komorbid ini merupakan orang-orang yang rentan terpapar dari varian Omikron. Kemudian terkait dengan jumlah total kebutuhan dosis vaksin booster yang dibutuhkan ialah sebanyak 230 juta dosis vaksin, dan saat ini yang sudah diamankan oleh pemerintah ialah sebanyak 113 juta dosis. Dan untuk target sasaran yang akan menjadi sasaran vaksin di tahun 2022 khususnya di bulan Januari ada sebanyak 21 juta sasaran. Sementara untuk sasaran non-lansia dan kriteria lain seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, maka dapat dilaksanakan asalkan kabupaten dan kotanya telah memenuhi target vaksinasi, di mana untuk dosis pertama ialah sebesar 70% dan untuk dosis kedua ada sebanyak 60%. Dan jika Anda telah memenuhi kriteria penerima prioritas dari vaksin booster atau berada di wilayah yang capaian vaksinasinya memenuhi target, maka Anda dapat mendaftar sekaligus melihat jadwal vaksin booster dengan cara membuka aplikasi Peduli Lindungi, lalu Anda masuk dengan akun yang sudah terdaftar tentunya, lalu klik profil Anda. Kemudian Anda langsung menuju kepada status vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Nanti akan muncul laman yang menunjukkan terkait dengan status vaksinasi dosis 1 dan 2, kemudian juga ada vaksinasi dosis ketiga. Lalu Anda bisa pindah lagi ke riwayat dan tiket vaksin untuk melihat jadwal di mana Anda dapat melakukan vaksinasi booster ini, kemudian fasilitas layanan kesehatan mana saja yang melayani dari tempat Anda berada saat itu. Dan jika belum bisa mendapatkan vaksinasi booster, Anda tidak perlu khawatir karena masih bisa langsung datang ke Vaskes pelayanan vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan juga sertifikat bukti vaksinasi dari dosis 1 dan dosis 2 selama Anda telah melewati vaksinasi 6 bulan sebelumnya. Kendati demikian pemirsa, yang paling penting ialah harus diingat juga bahwa di tengah kondisi pandemi ini masyarakat diharapkan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 6M karena kunci keselamatan dalam mengatasi pandemi yang varian virusnya ini terus bermutasi ialah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga mengikuti seluruh program vaksinasi. Demikian Marvin, kembali ke Anda. Baik, Susatopia, terima kasih untuk informasi Anda.